Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Alhamdulillah berjumpa dalam pengajian kitab Mursyidut Tulab karangan Alena Andagur Ki Haji Abdurrahman Ambok Dalek dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduktu, maka ada salah seorang dari santri yang akan membacakan pengajian sebelumnya kepada dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Matalab Salis fi takhsisi sunnati bis sunnah. Tukhassu sunnatun nabiyil mujtaba bis sunnah walam yakun fardun aba. Hadisu la zakata fi maduna khamsati aw sukin faqad ya'nuna qasali fima sakoti samaun usru kafakaza misalu kode kamal. Hadis Nabi yang dipilih. Hadis Nabi dikhususkan dengan sunnah yang lain dan tidak ada seorang yang menolak. Hadis tidak ada zakat pada tanaman yang hasil panennya di bawah 5 takaran besar 647 kg. Maka tidak harus membayar zakat. Yang kita maksud memberi pengkhususan untuk semua tanaman yang disiram langit, maka harus keluar zakatnya 1/10. Cukuplah contoh ini sehingga sempurna. Al-Mutalabir Rabi' fi takhsisi sunnati bil kitab. Tukhassu sunnatu Rasulillah binassi ayin min kitabillah ka ayatin aw bari haitsu innaha yukhassu ma ubina min hayyi biha wa ayatul jasiyati aidan khassata umirtun an uqatilan nasa hatta kadzaka hafizu ala salawat qad khassatin nahya anis shalah. Hadis Nabi dikhususkan dengan kitab Allah. Contoh An-Nahl ayat 80. Ini memberi pengkhususan hadis At-Tirmizi. Apa yang dipotong dari suatu hewan yang masih hidup, maka yang dipotong itu bangkai, kecuali bulu hewan dan kukuhnya, giginya, tanduknya, kecuali bulu hewan. Contoh At-Taubah ayat 29. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Rasulullah, maka perangilah sampai mereka membayar jizyah. Dikhususkan oleh hadis, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat dan zakat, maka dia terlindungi dari darahnya, kecuali darah membayar jizyah, seperti ayat Al-Baqarah. Ini mengkhususkan terhadap hadis yang melarang sholat. Hadis melarang sholat setelah subuh sampai matahari terbit dan setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Karena ayat hafizu ala sholawati wa sholat mengkhususkan hadis itu yang artinya jangan sholat 5 waktumu. Jadi ketika setelah subuh atau asar terus kita mengingat ada sholat yang belum kita qada, maka boleh mengqada sholat setelah sholat subuh dan setelah asar, walaupun waktu ini dilarang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Matalab Khamis fi takhsisi bil jima'.
yukhassasu kitabullahi wa sunnan bil ijma' za mitala faqbalan ijma'uhum sukutil jum'ah minal ibadi wa kadzakal mar'ah fa innahu yukhassisul umuma min ayatil jum'ati bima qad zukir. Dikhususkan ayat Allah dan sunnah dengan ijma'. Berikut ini contoh-contoh. Contoh-contohnya, maka terimalah kesepakatan ulama tidak wajib sholat Jumat bagi budak dan wanita. Kesepakatan ulama ini mengkhususkan ayat Jum'ah, ayat 9 sebagaimana yang telah diketahui. Wahai orang-orang beriman, wajiblah kalian sholat Jumat. Contoh hadis, air itu selamanya suci. Ijma', jika ada air berubah warna maka najis baunya. Bau najis maka najis. Warnanya warna najis maka najis. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Itulah tadi yang dibacakan oleh santri atas nama Darajatul Maghali. Kemudian mari kita mendengarkan penjelasan kitab Mursyidut Thullab oleh Aliana Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Kepada Pak Dr. kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Thullab fi Usul Fiqh karya Andre Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle rahimahullahu ta'ala wa rafa'a qadrah. Alhamdulillah kita masih pembahasan tentang at-takhsis. At-takhsis yang mana pentakhsis ini terpisah dari ayat yang dikhususkan atau al-mukhassis al-munfasil. Kita sudah jelaskan pentakhsis Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Sunnah, Sunnah dengan Al-Quran. Kemudian terakhir tadi taksis bil ijma', taksis bil ijma'. Kemudian kita masuk al-matlabus sadis fit taksis bil qiyas. At-taksis bil qiyas, al-matlabus sadis, pembahasan atau materi yang keenam tentang pengkhusus yang berasal dari qiyas. Artinya qiyas memberi pengkhususan terhadap ayat atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiyas mengkhususkan keumuman ayat atau mengkhususkan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andre Gurutta berkata, "Waqad jaral khilafu bainal ulama fi at-takhsis bil qiyasi fa'lama wal jumhur jawazuhu mutlaqa wal jubba'i qad abahu mutlaqa wa ibnu Surayjin qad ajazahu mata." Situ ganti itu mata, bukan sata tapi mata. Wa ibnu Surayjin qad abaha wa ibnu Surayjin qad ajazahu mata. Ja'al qiyasu bayyinan qad thabata wal hanafiyatu ajazuhu idza istawjabal umum dhannan ukhidha wa dhahabal imam wal qadi Abu Bakrin ila wa dhahabal imam wal qadi Abu Bakrin ilal waqfi dalilun yutlabu hujaju kulli wahidin minhum tajid fil kutubil mutawwalati fajtahid. Andre Gurutta berkata, waqad jaral khilafu bainal ulama. Terjadi perselisihan, jara terjadi, berlangsung, ada al-khilaf, perselisihan baina di antara al-ulama. Al-ulama
dihilangkan hamzanya supaya setimbang dengan baitnya. Maka jaral khilafu bainal ulama. Terjadi perselisihan di antara ulama fi takhsisi bil qiyasi fa'alama, tentang pengkhusus atau pengkhususan dengan qiyas. Fa'alama, maka ketahuilah. Artinya ulama berselisih apakah qiyas boleh menjadi pentakhsis atau tidak. Apakah qiyas boleh mengkhususkan keumuman ayat, begitu pula qiyas mengkhususkan keumuman hadis atau tidak. Kata guru tawal jumhur jawazuhu mutlaqa. Jumhur ulama membolehkan secara mutlak. Secara mutlak semua jenis qiyas bisa memberikan pengkhususan terhadap keumuman ayat ataupun keumuman hadis. Secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Jumhur membolehkan hal itu, membolehkan pengkhususan dengan qiyas mutlaqa, secara mutlak. Ini pendapat pertama. Wal jubba'i qad abahu mutlaqa. Sedangkan al-jubba'i ini Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau wafat tahun 303 Hijriah. Al-Jubba'i. Al-Jubba'i qad abahu mutlaqa. Al-Jubba'i menolak secara mutlak. Lawannya jumhur. Jadi jumhur membolehkan secara mutlak. Pendapat kedua Al-Jubba'i menolak secara mutlak. Artinya tidak boleh. Semua jenis qiyas tidak boleh mengkhususkan keumuman ayat. Begitu pula tidak boleh mengkhususkan keumuman hadis. Wabnu Surayjin qad ajazahu mata ja'al qiyasu bayinan qad sabata. Ini pendapat ketiga. Wabnu Surayj, pendapat Ibnu Surayj. Ibnu Surayj ini namanya Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Surayj al-Baghdadi, faqih Syafi'i. Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Surayj al-Baghdadi, faqih Syafi'i. Dia seorang ahli fikih mazhab Syafi'i. Wafat tahun 306 Hijriah. Apa pendapatnya Ibnu Surayj? Ibnu Surayj qad ajazahu. Ibnu Surayj membolehkan qiyas, mentaksis keumuman ayat atau keumuman hadis mata ja'al qiyasu bayinan, apabila ketika apabila qiyas itu adalah qiyas yang jelas atau qiyas itu datang dengan jelas. Jadi membolehkan al-qiyasul jali, istilahnya al-qiyas al-jali. Qad thabata, telah ditetapkan. Jadi Ibnu Surayj mengatakan qiyas boleh menjadi pentaksis kalau qiyas itu jelas, jali. Adapun qiyas khafi, qiyas yang masih samar atau tidak begitu jelas, maka tidak boleh mentaksis keumuman ayat atau keumuman hadis. Ini pendapat ketiga, pendapatnya Ibnu Surayj, Abul Abbas Ahmad ibn Umar ibn Surayj al-Baghdadi, faqih Syafi'i. Membolehkan kalau qiyasnya jelas, jali istilahnya. Adapun qiyas khafi yang tidak jelas, yang samar, maka tidak boleh. Pendapat yang keempat kata Andri Kurta, wal hanafiyatu ajazuhu idza istaujabal umumu dhannan ukhidha. Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi, ajazuhu, membolehkan hal itu, membolehkan qiyas, mentaksis ayat, keumuman ayat atau keumuman hadis, idza istaujabal umumu dhannan
ukhidha. Kalau keumuman itu mengandung dugaan atau sesuatu yang pernah atau memungkinkan adanya pentaksis sebelumnya. Atau istilahnya di sini idza kana al-umumu qad sabaqa takhsisuhu. Jadi kias menurut Al-Hanafiyah ini boleh kias menjadi pentasir idza staujaba al-umumu dhannan ukhidha. Apabila lafaz umum itu telah atau ada kemungkinan prasangka telah ditaksis sebelumnya. Idza staujaba al-umumu dhannan ukhidha, apabila keumuman itu, lafaz umum itu mewajibkan prasangka, telah ukhidha di sini telah diberikan pengkhususan. Yang ada kemungkinan ayat atau hadis itu telah ditaksis atau pernah ditaksis dengan pentaksis yang lainnya. Ini mazhab Abi Hanifah. Kias boleh mentaksis keumuman ayat atau keumuman hadis apabila keumuman ayat atau hadis tersebut pernah ditaksis, sudah pernah ditaksis, artinya ada pentaksis lain yang sudah mentaksis ayat atau hadis itu, sehingga kias hanya menambah saja, kias hanya sebagai tambahan. Tapi kalau ayat dan hadis itu tidak ada yang pernah mentaksis, tidak ada dalil-dalil yang mentaksis dia, apakah taksis secara muttasil atau munfasil, tidak ada, maka kias tidak bisa memberi pengkhususan. Jadi boleh kias mengkhususkan ayat atau hadis keumumannya kalau sudah pernah ditaksis sebelumnya. Ini makna ucapan Andre Guruta di sini. Pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, wa dhahabal imamu wal qadi Abu Bakr ila al-waqfi dalilun yutlabu. Al-imam berpendapat, mazhabnya imam di sini Imam Al-Haramaini Al-Juwaini. Wa dhahabal imam. Siapa yang dimaksud dengan imam? Imamul Haramaini Al-Juwaini. Wal qadi Abu Bakr. Al-qadi Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib Al-Baqillani. Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib Al-Baqillani. Ini dua ulama berpendapat bahwa berpendapat dia tawakuf. Al-waqf. Al-waqf artinya tidak mengatakan boleh, tidak mengatakan tidak boleh, tidak mengatakan dirinci, tidak mengatakan mutlak. Tidak berpendapat sampai ada dalilun yutlab, membutuhkan dalil untuk menentukan apakah kias di sini mentaksi atau tidak. Al-Imam Al-Juwaini dan Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani no comment. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Tapi menunggu adanya dalil. Menunggu datangnya dalil yang membolehkan atau tidak membolehkan. Dia tawakuf istilahnya, tawakuf. Kemudian Raguta mengatakan hujaju kulli wahidin minhum tajib. Hujaj argumen setiap dari 5 pendapat di atas, dalilnya jumhur, argumennya Jubbai, Ibnu Suraij, kemudian Abi Al-Hanafiyah, kemudian Al-Imam Juwaini, kemudian Abu Bakar Al-Qadi. Ini dalil-dalilnya, dalil hujjah, argumen setiap dari mereka. Tajid fil kutubil mutawwalati fajtahid. Engkau bisa mendapatinya pada buku-buku yang membahas secara panjang lebar masalah usul fikih al-mutawwalat. Ini buku-buku yang
membahas usul secara meluas. Fajtahid, maka berusahalah untuk mencarinya, membacanya, mengkajinya. Ini 5 pendapat tentang taksis bil qiyas. Antara yang membolehkan secara mutlak, melarang secara mutlak, kemudian membolehkan dengan syarat, kemudian ada yang tawakuf, artinya tidak memberikan komentar boleh atau tidak sampai ada dalil. Contoh taksis dengan qiyas al-jali. Contoh taksis qiyas al-jali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya di surah An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah, penzina perempuan dan penzina laki-laki fajlidu, cambuklah kulla wahidin minhuma, cambuklah masing-masing keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Jadi ayat ini umum, penzina laki-laki, penzina perempuan. Siapa saja laki-laki, siapa saja perempuan berzina, maka dicambuk 100 kali. Akan tetapi ada ayat di surah An-Nisa ayat 25 memberikan pengkhususan bagi budak perempuan. Budak perempuan itu hanya dikisas, dicambuk 1/2 dari hukuman wanita merdeka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in ataina bi fahishatin, apabila budak perempuan itu melakukan perzinahan, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab, maka dia dihukum dengan 1/2 hukuman wanita merdeka. Apa hukumannya wanita merdeka kalau berzina? 100 cambukan. Berarti budak perempuan hanya dicambuk 50 kali kalau dia berzina. Ini ayat mentaksis ayat. Adapun budak laki-laki tidak ada dalil. Tidak ada dari ayat, tidak ada dari hadis, tidak ada ijma. Apakah budak laki-laki sama dengan laki-laki merdeka dicambuk 100? Maka ulama mengatakan kalau budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan. Budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan. Kalau budak perempuan cuma 50, setengah dari wanita merdeka, maka budak laki-laki juga setengah dari laki-laki merdeka. Berarti ini kias budak laki-laki kepada budak perempuan mentaksis keumuman az-zani. Az-zani di sini penzina laki-laki. Penzina laki-laki 100 cambukan. Kata tidak, penzina laki-laki kalau dia merdeka. Adapun kalau penzina laki-laki budak, maka dia cuma dicambuk 50. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Kias kepada wanita, budak wanita. Karena budak wanita ada dalilnya. Budak wanita ada dalilnya itu di surah Nisa ayat 25. Sedangkan budak laki-laki tidak ada dalilnya. Maka dikiaskan kepada budak perempuan. Kias ini mengkhususkan ayat az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini pembahasan tentang kias nanti ada pembahasannya. Sama seperti ijma. Jadi Andre Guru tak mengakhirkan pembahasan ijma, pembahasan kias. Yang jelas kita pahami bahwa kias itu boleh mentaksis keumuman ayat ataupun keumuman hadis. Terkhusus kias jali. Adapun kias khafi ini lebih ringan, lebih rendah. Sebagian ulama tidak membolehkannya.
Nah, kita masuk pembahasan berikutnya al-matlabus sabi'. Al-matlab as-sabi'. Materi yang ketujuh. Fit takhsis bil mafhum. Pengkhususan dengan mafhum. Mafhum ini sesuatu yang dipahami dari teks. Sesuatu yang dipahami dari teks. Ada namanya mafhum muwafaqah, ada namanya mafhum mukhalafah. Ini juga pembahasan mafhum, ada nanti pembahasan setelahnya. Nanti setelah beberapa masalah ada pembahasan tentang mafhum. Jadi mafhum artinya apa? Sesuatu yang dipahami dari teks, dari nas. Konteksnya istilahnya. Yang tersirat dari teks, ayat, ataupun hadis. Tidak tercantum dalam teks, tapi terkandung, tersirat dari teks. Apakah boleh mafhum mengkhususkan keumuman ayat dan keumuman hadis? Kata Andre Gruta di sini, yukhassu bil mafhumi amun mutlaqa. Wa qala qaumun la yajuzu mutlaqa. Wa ba'duhum yaqulu bil muwafaqah. Idzan fala yajuzu bil mukhalafah. Bayanu kulli madhhabin qad dzukira fi syarhi tali'un fihi hatta tadfara. Kata Andre Gupta, yukhassu bil mafhumi amun mutlaqan. Al-mafhum itu mengkhususkan lafaz umum. Mutlaqa secara umum. Mafhum teks, ayat atau hadis, mafhumnya itu boleh mengkhususkan keumuman ayat atau hadis. Mutlakan, secara mutlak. Baik itu mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Faqala qaumun la yajuzu mutlaqa. Sebagian kaum ulama berpendapat bahwa tidak boleh secara mutlak, baik itu mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Semua mafhum tidak boleh mentaksis keumuman ayat atau hadis. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa ba'duhum yaqulu bil muwafaqah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh mafhum muwafaqah mentaksis mafhum muwafaqah. Idzan, maka dari itu fala yajuzu bil mukhalafah. Tidak boleh mentaksis dengan mafhum mukhalafah. Tidak boleh mentaksis dengan mafhum mukhalafah. Jadi pendapat ketiga ini membedakan antara mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah boleh mentaksis. Sedangkan mafhum mukhalafah itu tidak boleh mentaksis. Bayanu kulli madhhabin kadzukira. Penjelasan tentang setiap mazhab, dalilnya, siapa yang mengatakan boleh, siapa yang mengatakan tidak boleh, siapa yang mengatakan dirinci, itu kadzukira, telah disebutkan fi syarh, dalam buku-buku syarah yang mensyarah usul fiqh. Tali'un fihi, maka hendaklah fi syarhi tali' fihi hatta tadfara. Tali' artinya coba periksa, coba lihat sendiri fihi, pada kitab-kitab tersebut, hatta tadfarah, sampai engkau mendapatkan ilmu yang banyak. Kalau mau dapat ilmu yang banyak, silakan buka buku-buku yang mensyarah usul fikih secara luas. Andai Gupta hanya menyebutkan isyarat-isyarat saja, bahwa ada 3 pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang melarang secara mutlak, ada yang membedakan muwafaqah boleh, mukhalafah tidak boleh. Contoh mafhum muwafaqah
mentaksis ayat atau hadis. Contohnya hadis. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyul wajidu yuhillu ardahu wa uqubatahu. Liyul wajidu, penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu, orang yang memiliki, orang yang punya uang. Kemudian dia menunda-nunda membayar utangnya. Ini hati-hati. Banyak orang zaman sekarang mengutang, pinjam dulu 100, pas ada uangnya tidak mau bayar utangnya. Dia tunda-tunda, dan banyak juannya itu. Tidak natagi ja. Tidak bisa. Kata Rasulullah, liyul wajidu, penundaan dari orang yang mampu membayar utang, yuhillu irdahu, halal kehormatannya. Boleh digibah, boleh disebut-sebut, itu ya pernah pinjam uangku tidak nak bayar. Itu halal kehormatannya. Wa uqubata, dan halal hukumannya. Kalau dilaporkan ke pengadilan, kalau dia di penjara, itu halal. Ini orang yang mampu bayar utang, kemudian dia tidak bayar utangnya, maka boleh digibah, boleh dicerita supaya tidak pinjam ke sana kemari lagi. Dan jangan kau kasih pinjam kalau mau pinjam uangnya jangan kau kasih pernah pinjam uangku tidak nak bayari. Itu halal, bukan ghibah. Kalau sudah dicerita tidak mau nak bayar-bayar, apalagi kalau utang-utang besar, boleh dilaporkan, dibawa ke pengadilan, kemudian dia dipenjara atau disita barang-barangnya. Itu boleh. Ini hadis sifatnya umum. Siapa saja yang punya utang kemudian tidak nak bayar padahal dia mampu, maka halal kehormatannya, halal hukumannya. Tapi ini hadis ditaksis dengan mafhum muwafaqah. Siapa yang ditaksis? Yaitu apabila yang mengutang itu bapaknya. Kalau bapakmu yang pinjam uang, kemudian bapakmu mampu tapi tidak nak bayar, maka tidak halal tidak halal kehormatannya, tidak halal hukumannya. Tidak boleh digibah. Mengatakan itu bapakku tuh pinjam uangku buat tidak nak bayar. Tidak boleh, haram. Tidak boleh juga orang tua dilaporkan ke pengadilan. Nah, bapakku pinjam uangku 100 juta, tidak nak bayar-bayar. Tidak boleh dihukum. Dari mana? Kenapa tidak boleh kalau orang tua? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Jangan mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, kata uff. Mafhum muwafaqahnya ini ayat. Artinya kalau kata uff tidak boleh, maka digibah, dihina-hina, dicaci maki tidak boleh lagi. Lebih namanya muwafaqah, mafhum muwafaqah. Artinya mafhumnya sejalan dengan teks. Teks yang mengatakan uff. Sedangkan mafhumnya bagaimana kalau dipenjarakan? Tidak boleh lah dipenjarakan. Kalau saya tidak boleh, apalagi dilaporkan ke pengadilan. Begitu juga tidak boleh dihina-hina, dicaci maki. Jadi di sini mafhum muwafaqahnya ayat. Wala taqul lahuma uff, fala taqul lahuma uff. Mafhumnya kalau kata uff saja tidak boleh, berarti yang lebih parah dari kata uff itu lebih tidak boleh. Makanya kalau orang tua punya utang sama anaknya, maka sang anak tidak boleh menggunjing, merendahkan, mencoreng nama baik orang tuanya. Sekalipun dia punya utang, sekalipun orang tuanya mampu bayar. Terus saja minta, tapi jangan tidak halal kehormatannya dan tidak halal hukumannya. Jadi hadis Nabi liyul wajidi yuhillu ardahu wa uqubatahu, semua orang yang punya utang mampu membayar kemudian tidak bayar,
halal kehormatan dan halal hukumannya, kecuali kalau yang berutang itu adalah kedua orang tua, ibu dan bapak saja. Karena ditaksis oleh mafhum muwafaqah dari ayat fala taqul lahuma uff, surah Al-Isra ayat 23. Itu contoh mafhum muwafaqah. Bagaimana dengan mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi arba'ina syatan syatun, fi arba'ina syatan syatun, pada 40 ekor kambing wajib zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau ada orang punya kambing, beternak kambing 40 ekor. Kemudian 40 ekor ini bertahan sampai 1 tahun. Tahun depannya kalau masih cukup 40, maka dia wajib keluar 1 ekor kambing. Ini hadis sifatnya umum. Ada kambing 40 ekor, cukup 1 tahun, maka wajib 1 ekor kambing. Tapi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fisa imatil ghanam zakat, fisa imatil ghanam zakat. Pada kambing yang dikembalakan secara bebas, secara dilepas di padang rumput, suruh cari makan sendiri, saima. Pada kambing yang dikembalakan atau dikasih makan secara bebas, wajib zakat. Jadi wajib zakat kambing yang dikembalakan secara bebas di padang rumput. Ini hadis mafhum mukhalafahnya, kambing yang dikembalakan secara peternakan, artinya tidak dilepas untuk cari makan sendiri, tapi dikasih makan, dibelikan makanan di kandang, ma'lufa istilahnya. Ghanamul ma'lufa. Ma'lufa artinya bukan saima. Saima itu hewan ternak yang dilepas, seperti di kampung-kampung itu sapi dikasih lepas saja di sawah, di hutan, cari makan sendiri, itu namanya saima, itu ada zakatnya. Tapi kalau kambing, sapi, onta di kandang, tidak pernah keluar dari kandangnya, makanannya dibawakan, minumannya dicebok, dibersihkan kotorannya, ini namanya ma'lufa. Jadi kata Rasulullah, yang ada zakatnya hanya yang dikembalakan bebas. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau tidak dikembalakan bebas, dia di kandang, maka tidak ada zakatnya. Itu mafhum mukhalafah. Kambing atau hewan ternak yang dikembalakan di kandang tidak dikasih makan bebas, maka tidak ada zakatnya. Berarti mafhum mukhalafah ini mengkhususkan hadis fi arba'ina syatan syatun, 40 kambing, 1 kambing. Kambing yang mana? Kambing yang dikembalakan secara bebas. Adapun kambing yang di kandang, maka tidak ada zakatnya. Sekalipun 100 ekor kambingnya, 1000 ekor kambingnya, tapi kalau di kandang tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat peternakan, tapi kalau zakat jual beli ada. Kalau dia jual beli kambing, maka dia masuk ke zakat jual beli, bukan masuk ke zakat peternakan. Nah, ini taksis bil mafhum. Mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Kemudian selanjutnya al-matlab tsani, materi yang ke-8, fit taksis bisyaq. Taksis bisyaq. Siap ini pemaparan ayat atau hadis. Nah, bentuk pemaparannya, siapnya. Nah, jadi keadaan, nah, secara umum ayat tersebut siap
pemaparannya, penuturannya. Kata Andre Gurta di sini, wa khussisal umumu bisyaqi wa dzal kalamu sahha bittifaqi ka qauli rabbina ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu sabat alaikumul maitatu waddamu sabat bimaqtada siyaqu hadhihi al-ayah innal murada akli tilkal maitah. Kata Andre Gurta, khussisal umumu. Lafaz umum itu dikhususkan bisiak dengan siaknya, dengan kondisi pemaparannya, bentuk pemaparannya, bentuk ungkapannya. Wadal kalamu, perkataan ini, za di sini, za. Isim isyarat za, hanya tambih. Wadal kalamu, ucapan ini sahha bittifaqi. Benar secara kesepakatan atau benar sesuai dengan kesepakatan ulama, bittifaq ulama. Kaqauli Rabbina ta'ala, seperti firman Allah, Rabbuna, kaqauli Rabbina, seperti ucapan Rabb kita, Allah Ta'ala, hurrimat, diharamkan, alaikum, kepada kalian, al-maitat waddamu, bangkai dan darah. Sabat. Sabat artinya sudah ditetapkan. Bimaqtada siyaqu hadhihi ayat. Ditetapkan sabat bimaqtada siyaqu hadhihi ayat. Ditetapkan sesuai dengan apa yang diinginkan dari bentuk pemaparan ayat ini. Innal murada aklu tilkal maita, yang dimaksud adalah memakan bangkai. Jadi ketika Allah mengatakan diharamkan bagi kalian bangkai, apanya yang diharamkan? Apakah semuanya haram? Dimakan haram, disentuh, dilihat diharam, dicium diharam? Tidak, yang diharamkan hanya memakannya saja. Karena ayat ini Allah sebutkan ketika menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan. Hal-hal yang haram dimakan. Berarti yang dimaksud dengan haram di sini adalah bukan haram secara mutlak, tapi haram dimakan. Makanya ayat ini di suratul Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhatiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akal sabu lama dzakaitum wa man dhubi 'ala nusuk." Ini semua ayat ini menjelaskan tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan. Berarti bangkai itu hanya haram dimakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati kambing mati, kambing yang sudah mati, yang mana kambing ini diberikan kepada salah seorang budak Nabi. Ada budak Nabi punya Maimunah, diberikan kepada budaknya Maimunah kambingnya. Tiba-tiba kambingnya mati. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keluarganya, hal antafa'tum bijildiha, kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya? Sudah mati kambingnya, tapi kan masih bisa diambil kulitnya, dibuat pakaian atau dibuat bejana. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ini kambing mati ya Rasulullah, tidak disembelih. Kambing bangkai, haram. Qala innama hurrima akluha, kata Nabi, bangkai itu haram dimakan, hanya diharamkan dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan kulitnya atau tanduknya atau bulunya, kalau ayam atau kukunya atau gadingnya, nah itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dimakan. Berarti siaknya ini, bentuk penyampaian ayat ini menunjukkan bahwasannya yang diharamkan bukan secara keseluruhan, tapi yang diharamkan hanya memakannya. Kemudian yang selanjutnya al-matlabus at-tasi', materi yang ke-9, fi takhsis bil his, pengkhususan dengan al-his, panca indera. Artinya sesuai dengan yang dilihat, yang didengar, al-his,
panca indera yang dirasakan. Ayat atau hadis dikhususkan dengan kenyataan yang ada, kenyataan lah istilahnya. Al-his, yang nampak. Wa khussal umumu bil mahsusi min ghairi khilafin bainahum fi ma zukin min ghairi khilafin bainahum di sini. Bainahum fi ma zukin. Fadunakal مثال كان مثبتا كقوله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مع أنها لم تؤت إلا بعض شيء. وخص الأموم بالمحسوس من غير خلاف بينهم فيما زكن فدونك المثال كان مثبتا كقوله إني وجدت امرأة tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' ma'annaha lam tu'ta illa ba'da syai'. Kata Andre Gurutal, khususal umum. Lafaz umum dikhususkan bil mahsus, dengan apa yang terlihat, ya, yang nampak, yang nyata. Min ghairi khilafin bainahum, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Fima zukin, sebagaimana yang dipahami. Fadunakal mithalu kana muthbata. Berikut ini contoh untuk kamu untuk menetapkannya sebagai penetapan bahwa kenyataan itu bisa mengkhususkan lafaz umum. Kaqaulihi, seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana menukil ucapannya Hudhudnya Nabi Sulaiman. Inni wajadtu mra'atan, saya mendapati seorang wanita tamlikuhum, yang menguasai satu negeri. Ketika Hudhud ditegur oleh Nabi Sulaiman, kenapa tidak hadir pertemuan? Saya datang dari suatu negeri, yang mana negeri ini dipimpin oleh seorang wanita. Wa utiyat min kulli syai'. Dan wanita ini diberikan segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini tidak bisa dipahami bahwa segala sesuatu betul secara mutlak, secara umum. Ma'annaha lam tu'ta illa ba'da syai'. Karena kenyataannya yang terlihat, Bilqis ini, wanita ini, hanya mendapatkan sebagian saja. Satu dunia tidak. Dia cuma mendapatkan apa yang dia miliki saja. Makanya kerajaannya Sulaiman tidak diberikan kepada Bilqis. Berarti kata firman Allah, wa utiyat min kulli syai', wanita ini diberi dari segala sesuatu, itu tidak dipahami secara umum. Kenapa? Karena kenyataannya yang terlihat bahwasanya Bilqis tidak menguasai seluruh dunia. Bahkan tidak menguasai alam semesta. Hanya menguasai sebagian saja. Sebagian dari kekayaan, kekuasaan di dunia. Kemudian terakhir, al-matlabul ashir, materi yang ke-10, fit taksisi bil aql, pengkhususan dengan akal logika. Secara logika, ayat ditaksis atau hadis keumumannya ditaksis. Wajawwazu taksisa lil umumi bil aqli hadha laysa bil malumi kaqawli rabbina walillahi ala an-nasi hijjul baiti fahuwa syamila wa khussa minhu dhul jununi was sabi li faqdi idrakihima lit talabi. Wajawwazu taksisa, ulama membolehkan pengkhususan lil umumi, lafaz umum, bil akli, dengan akal, dengan logika. Hadza laisa bil malumi, ini bukan sesuatu yang tercela. Hadza laisa bil malumi, ini bukan sesuatu yang tercela. Kaqauli rabbina, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rabbina walillahi 'alan nas hajjul bait. Wajib untuk Allah bagi manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini ayat fahuwa syamila, mencakup seluruh manusia. Secara umum ayat ini semua manusia wajib menunaikan ibadah haji. Wa khussa min hudul junun, tapi secara akal ayat ini dikhususkan tidak
dikhususkan keluar dari ayat ini orang yang gila. Orang gila tidak wajib menunaikan ibadah haji. Tidak mungkin orang gila disuruh haji. Wasabi, begitu juga anak kecil. Tidak wajib. Kecuali kalau dia dibimbing oleh orang tuanya. Kalau dia mumayyiz. Tapi kalau dia belum mumayyiz, dia tidak mungkin dia haji. Tidak mungkin diwajibkan haji. Lifaqdi idrakihima litalab. Karena hilangnya akal untuk melakukan atau untuk dituntut. Tidak mungkin orang gila itu dituntut menunaikan ibadah haji. Begitu juga dengan anak kecil. Yang secara akal, firman Allah, walillahi ala nas, wajib bagi seluruh manusia, maka tidak seluruh manusia. Dikeluarkan siapa? Dikeluarkan orang gila. Begitu juga dengan anak kecil. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi al-qalam an salas, terangkat pena dari 3 orang, an-naim hatta yastayqid, orang tidur sampai dia bangun, wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, wa anil majnuni hatta yaqil, begitu juga orang gila sampai dia berakal. Tapi secara logika tidak mungkin Allah memerintahkan orang gila menunaikan ibadah haji. Ini pembahasan kita pada malam hari ini, berarti kita sudah selesai tentang al-khas wa takhsis. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan tentang al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad biiznillah. Hada wallahu taala alam. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dokter. Kemudian kemungkinan ada di antara para santri yang ingin bertanya terkait pengajian tadi. Kami silakan. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Nah, mana? Ya ada Ustaz. Tarik. Hah? Ada. Ada? Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Syekh. Tadi itu yang pembahasan ke-6. Pembahasan ke-6. Kenapa pembahasan ke-6? Yang nomor 5 bisa diulang Syekh. Mana itu? Yang pendapat nomor 5. Pendapat nomor 5 tawakuf. Wa dhahaba al-imamu wal qadi Abu Bakr ila al-waqf. Itu Yang pengkhususan dengan kias. Syekh. pengkhususan dan kias. Mana itu? Ya itu cocok nih pengkhususan kias, pendapat yang kelima. Pendapat pertama jumhur, boleh secara mutlak. Pendapat kedua al-Jubai, tidak boleh secara mutlak. Pendapat ketiga Ibnu Suraij, boleh kalau kiasnya jelas, kias jali. Pendapat keempat Hanafiyah, boleh kalau kiasnya sudah pernah ditaksis. Sudah pernah ada yang mentaksis, kemudian ditaksis lagi dengan kias, maka boleh. Tapi kalau tidak pernah ditaksis sebelumnya, maka tidak boleh. Sedangkan pendapat yang kelima, mazhabnya Imam Al-Haramain, Al-Juwaini. Begitu juga Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani, itu pendapatnya tawakuf. Artinya tidak mengatakan boleh, tidak juga mengatakan tidak. Tidak mengatakan boleh, tidak mengatakan tidak. Terus bagaimana? Dia butuh dalil lain. Kalau ada dalil yang mentaksis, maka ditaksis. Kalau tidak, tidak. Tapi kias semata tidak dikatakan boleh, tidak juga tidak. Artinya tawakuf.
No comment. Tapi dia membutuhkan dalil lain, dalil tambahan selain kias. Kalau ada dalil pendukungnya maka diterima. Kalau tidak ada dalil pendukungnya maka tidak diterima kias sebagai pentaksis. Nah, Syukron Syekh. barakallahu fiik. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin hanya itu, Syekh. Nah, insyaallah. Catat Kemudian saja kalau ada yang mau ditanya. kami kembali memohon kepada meminta Syekh untuk memimpin doa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min du'a'in la yustajabu lah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dokter. Kemudian mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.